Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Uning Anggoro Ratri dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Matematika semester 6. Nah, di video kali ini saya akan membuat praktik pembelajaran daring secara sinkronus dan asinkronus materi perbandingan kelas 7 semester 2. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi nilai UAS saya pada mata kuliah pembelajaran matematika daring kelas 6B yang diampu oleh Bapak Beni Hendriana. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Oke. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya di semester baru, di semester 2, setelah liburan 2 minggu lamanya. Mudah-mudahan liburan yang kalian lakuin semua bermanfaat ya. Pasti senang ya bisa liburan tanpa tugas gitu. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang coba dilihat teman-temannya. Hadir semua enggak? Nihil, Bu. Alhamdulillah, nihil. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, ini bagi yang belum ganti bukunya, coba sekarang diganti dulu bukunya. Ini semester 2 ya bukunya, yang tulisannya semester 2. Kelasnya juga jangan lupa dicek, ini kelas 7. Yang bukunya seperti ini, berarti kalau udah diganti nih bukunya teman-teman semua, berarti udah siap belajar. Diganti dulu ya bukunya. Baik, Bu. Oke. Oke, liburannya gimana nih kalian kemarin? Saya harap ini ya, meskipun liburan, kalian juga nggak lupa sama pelajaran yang udah disampaikan sama guru-guru kalian. Jadi, apa ya, kalian melakukan banyak quality time gitu loh, baca-baca buku misalkan, terus bantuin orang tua, jangan jangan nonton aja gitu ya. Emang nggak sakit itu matanya. Oke, kita evaluasi sedikit ya. Pembelajaran ulangan kemarin itu alhamdulillah ya, namanya belajar matematika ya, ada yang nilainya bagus, ada yang nilainya jelek gitu. Tapi meskipun belajar dari rumah nih ya, saya lihat-lihat nih gak ada yang remedial ya, meskipun banyak yang pas KKM, tapi alhamdulillah gak ada yang remedial gitu. Ini kayaknya kalau ulangan pada minta restu semua ya. Saya jadi ingat tuh waktu saya masih sampai sekarang ya. Jadi kalau misalkan saya mau UAS, UTS nih sampai sekarang gitu, apa nggak saya mau ujian apa gitu, pasti itu saya nelpon saudara-saudara saya nih yang kayak di kampung gitu, saya nelponin nenek-nenek saya, nelponin kakek-kakek saya, ngabarin saya mau ujian nih gitu, minta doanya ya. Itu ibaratnya kayak kamu tuh minta restu gitu. Jadi minta restu tuh bukan bukan cuman pas kamu pergi keluar aja ya, tapi minta doa pas kamu ujian juga. Jadi minta doanya tuh bukan cuman sama orang tua kamu gitu, ibaratnya ya orang tua tuh gak usah dihitung lah ya, pasti dia tuh bakal ngedoain kita, kesuksesan kita, kelancaran kita gitulah, yang terbaik lah buat kita tuh pasti orang tua gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian ibaratnya nelpon nenek kakek, apa enggak saudara-saudara kalian di kampung, bahkan saya juga nelpon bude saya yang tinggal di Jakarta buat ngabarin, saya mau ujian nih, saya minta doanya ya, semoga saya dikasih kelancaran gitu. Menurut saya, misalkan kamu nelpon 10 orang, kamu minta doa restu,
ya paling enggak di antara 10 ya, ada 1 atau 2 orang yang benar-benar tulus buat ngedoain buat kita gitu. Jadi kan apa ya, itu bakal apa ya? Ya bakal bermanfaat lah buat kita gitu. Jadi doa-doa orang tua yang kita minta ini bakal mujarab gitu ya. Oke, saya rasa bukunya ini pasti udah disiapin semua. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang pertama. Setelah liburannya memasuki semester genap, kita belajar dengan perbandingan. Nah, bisa kita lihat peta konsepnya, tujuan kamu belajar perbandingan supaya kamu itu tahu rumus rasio, perbandingan bertingkat, perbandingan senilai, perbandingan berbalik, kemudian perbandingan senilai, tahu ya apa maksudnya, kayak bentuk grafik dari perbandingan senilai, kemudian bentuk tabelnya, bentuk persamaannya bisa kamu selesaikan ya. Kan dengan belajar pasti bisa lah ya. Kemudian kamu dapat menerapkan perbandingan ini dalam kehidupan sehari-hari. Terus dapat memecahkan masalah terkait tentang perbandingan. Nah, ini tuh ada sebuah miniatur ya, gambarnya ini miniatur. Nah, miniatur ini kita bandingkan sama gedung yang aslinya. Gedung asli bentuknya juga begini gitu. Nah, kira-kira apa ya yang bisa kita ambil dari contoh miniatur ini? Nah, yang bisa kita ambil dari miniatur di atas ini adalah, dan gedung sebenarnya itu adalah sebuah perbandingannya. Perbandingan apanya? Ukurannya gitu. Jadi kalau yang di miniatur namanya aja miniatur ya. Berarti ini adalah bentuk atau replika yang versinya kecil ya. Pasti ini duplikatannya lebih kecil gitu daripada gedung yang asli. Misalkan ini 1:2 gitu. Kenapa 1:2 gitu? Sebenarnya nggak ujuk-ujuk langsung 1:2. Jadi ada nilainya dulu sebelum dia hasilnya 1:2 tuh nilainya berapa gitu. Jadi 1:2 itu adalah bentuk sederhananya. Nah, sebuah gedung miniatur ini dengan gedung aslinya disebut perbandingan senilai. Kenapa? Karena yang dibandingkan itu masih sama bendanya, cuman diperkecil aja gitu. Jadi jenis dan bentuknya tuh masih sama gitu. Itu perbandingan senilai. Kemudian kita lihat lagi nih. Nah, ini ada contoh domba dan sapi ya. Nah, diketahui nih katanya si jumlah sapi sama dombanya ini 2:3. Berarti lebih banyak si siapa ini namanya si sapi daripada si domba gitu. Emang perbandingannya 2:3 tuh dari mana, Bu? 2:3 berarti sebelumnya kambing sama domba sama sapi ini tuh sudah punya angka ya. Cuman ini bentuk sederhananya sama kayak tadi misalkan si gedungnya tadi 1:2, nah itu tuh sebelumnya udah ada angkanya gitu. Jadi 1:2, 2:3 itu bentuk sederhananya dari angka yang udah kita bagi gitu. Nah, kita lanjut ke perbandingan. Nah, perbandingan itu apa sih? Perbandingan adalah ukuran antara dua objek dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah selisih ukurannya, dan sudut pandang yang kedua adalah hasil bagi ukurannya. Nah, kalau kita ngomongin selisih, kalau selisih itu tuh pasti dikurang ya. Kayak waktu kita SD, selisih antara ini dan ini itu pasti pengurangan. Nah, kalau sudut pandang kedua hasil bagi, ingat kata kuncinya hasil bagi berarti dia pembagian ya. Nah, kita lihat nih contohnya. Sebagai contoh, tinggi Ali 135 cm, sedangkan tinggi Budi 180 cm. Jika membandingkannya adalah siapa yang lebih tinggi, maka jawabannya adalah Budi dengan selisih tinggi 45 cm. Iya dong. Kenapa? Karena 180
dikurang 135. Ya, hasilnya 45. Nah, kalau misalkan yang ditanyain perbandingannya, itu untuk mau cari hasil baginya tadi nih, misalkan kayak kambing sama kayak domba sama sapi tadi 2:3. Nah, ini berapa? Kita sederhanain dulu. Gimana sih cara nyederhanainnya? Nih, kita lihat ya. 180 tinggi Budi ya. Tinggi Ali 135. Kita mau cari perbandingannya toh? Nah, perbandingannya nih kita sederhanakan, kita bagi berapa? Nah, kalau saya di sini bagi 9, dibagi 2 nggak bisa, dibagi 5 bisa. Nah, kalau saya makanya 9, ketika dibagi 9 hasilnya berapa? 20:15. Nah, terus ini masih bisa disederhanain lagi nggak? Masih bisa, Bu. Ya, hasilnya, perlu dibagi berapa? Dibagi 5. Hasilnya berapa? 4:3. Nah, ini nih, berarti tinggi badan Budi dan Ali itu perbandingannya 4:5. 4 itu buat Budi, terus 3 itu buat Ali. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nih, Bu Budi baru aja melahirkan seorang bayi dengan tinggi badan Budi 72 cm. Lebihnya dari tinggi badan adiknya. Tentukan perbandingan tinggi badan Budi dan adiknya. Nah, ini gimana nih kira-kira caranya? Ada yang bisa jawab nggak? Baik Bu, saya Mici. Saya mau menjawab soal tinggi badan Budi dan adiknya. Jadi, yang pertama, diketahui tinggi badan bayi 48, kemudian tinggi badan Budi 72 cm. Kemudian, tinggi badannya dijumlah 48 dan 72. Totalnya jadi 120 cm. Kemudian dari 120 dibandingkan dengan 48 dari tinggi bayi atau adiknya sendiri. Kemudian disederhanakan dengan dibagi dengan 24, maka didapat perbandingan 5:2. Gitu, Bu. Iya, betul. Mici, tapi suaranya kurang gede ya. Oke, jadi kita bahas. Tadi yang diketahui itu, sebentar, Ibu ganti pen dulu. Ya Allah. Oke, tinggi badan bayinya itu berapa? 48. Tinggi badan Bu Budi lebih dari, tingginya tuh 72 cm, lebih dari tinggi adiknya. Nah, gimana caranya? Tinggi badan adiknya tadi udah ketahui 48. Nah, tinggi badannya Budi itu lebih dari tinggi adiknya, lebih 72 cm. Nah, buat kita tahu tinggi badan sebenarnya itu 48 ditambah 72, hasilnya 120. Nah, ini kan mencari perbandingan ya. Perbandingan itu kan rumusnya R dikali, dibanding, sorry. Ini udah benar kok. Jadi tinggi badan Budi itu dibanding sama, ya kan tentukan perbandingannya ya. Tinggi badan adiknya sama tinggi badan Budi kita bandingin nih. 120 bagi 48. Kita bagi hasilnya 5:2. Berarti tinggi badan Budi dan adiknya itu 5:2. Ya, perbedaan tingginya 5 itu buat Budi, terus 2 itu buat adiknya. Ya. Nah, sekarang kita masuk skala nih. Jadi, kita lihat peta di samping itu
tertulis skala 1:5.600.000. Artinya tiap 1 cm pada peta mewakili 5.600.000 cm jarak sebenarnya. Dengan demikian skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Nah, jarak pada peta ini kita kasih nama JP, kemudian jarak sebenarnya itu kita kasih nama JS ya. Biar cepet aja. Nah, ini rumusnya. Kemudian skala 1:n. N itu tuh tergantung ya angka yang di soal itu berapa. Kalau misalkan angka yang di soal 1.700.000 ya tulis 1:1.700.000 gitu. Kalau yang di sini kan tulisannya 5.600.000 ya tulis 1.600.000. Sorry. 1:5.600.000 gitu. Nah, kita bahas ke contoh soal. Misalnya jarak sebenarnya ini berarti JS. Ya. 60 kilo. Terus JP 4 cm. Tentukan rasio. Rasio itu sama dengan skala. Nah, skalanya antara peta ini gimana cara ngitungnya? Nah, ini dia. Rasio JP dibagi JS. JP-nya berapa tadi? 4 cm. JS-nya 60. Karena ini satuannya masih kilometer, kita ubah jadi sentimeter dengan dikali 100 ya. Jadi dari kilometer ke sentimeter tuh 100.000 gitu. Setelah dikali hasilnya itu 4 cm bagi 6 juta cm ya. Ini satuannya udah sama-sama sentimeter. Nah, kita sederhanakan pecahannya menghasilkan 1:1.500.000. Nah, jadi jarak sebenarnya, jadi skala pada peta dan jarak sebenarnya itu adalah 1:1.500.000 gitu. Terus, next, soal selanjutnya adalah jarak Palembang. Nah, ini jarak sebenarnya ya, jarak Palembang dan Bengkulu adalah 450 km, berarti ini JS, jarak sebenarnya. Terus kalau misalnya muridnya diminta menggambar peta, gambar peta dengan skala. Oke, rasionya yang diketahui. Ya benar, rasio diketahui. Nah, ternyata ditanya nih JS-nya berapa, jarak di petanya itu berapa JS-nya. Ya, ditanya JS-nya. Gimana berarti? Kan rumus rasio begini ya. Nih. JS JP. Karena yang terbalik bentar. Kita hapus dulu. JP jarak peta dibagi JS ya. Kan JP-nya tuh kita misalkan jadi X deh. Ya. Nah, JP ditanya, berarti yang diketahui itu kan JS sama R-nya. Gimana cara ngitungnya? Dengan dikali. Ya, pakai operasi kali. Coba kita lihat nih jawabannya. Jarak sebenarnya itu kan 450 km. Kita ubah dulu ke cm dikali berapa? 100.000. Aduh, maaf ya tulisannya. Ini kalau yang nggak nyimak, bingung ini dia coret-coret semua. Jadi tolong disimak ya baik-baik. Saya harap kalian nyimak semua, nggak ada yang ngantuk. Oke, ini bukan 45, tapi 450 juta. Ya. Oke, kita juga ketahui skalanya itu 1:75 juta. Nah, kita masuk aja nih skala sama dengan jarak pada peta bagi jarak sebenarnya. Jarak pada peta sama skala, jarak pada petanya
kita misalkan X ya tadi, terus sama dengan, ini kan yang tadi operasi hitungannya dibagi, jadi dikali ya, karena kalau misalnya kita susun kayak gini nih yang saya lingkarin, itu bentuk asal mulanya tuh dari sini jadi R dikali sama JS gitu, makanya kenapa ini ujuk-ujuk diganti gitu, jadi asal mulanya tuh begini dulu gitu. Nah, ini skala dikali jarak sebenarnya. Kita masukin nih skalanya 1:75 juta dikali jarak sebenarnya 450 juta sentimeter. Nah, setelah dihitung hasilkan berapa? 6 sentimeter. Nah, maka jarak yang harus dibuat oleh siswa itu 6 sentimeter ya. Berarti untuk menghitung jarak pada petanya itu 6 sentimeter. Nah, sekarang nih, siapa yang bisa ngejawab ini nih? Jarak dua kota pada peta adalah 12 cm. Jarak sebenarnya antara kedua kota tersebut adalah 144 km. Jangan lupa satuan kilometer diubah jadi sentimeter. Tentukanlah besar skala. Ini soalnya masih sama nih, kayaknya sama, bukan kayaknya, emang iya ya. Masih sama kayak contoh yang nomor 1 ya. Siapa yang mau jawab? Risti, Bu. Jadi, dari soal di atas diketahui bahwa jarak pada peta sama dengan 12 cm. Kemudian jarak sebenarnya yaitu 144 km atau sama dengan 14.400 cm. Yang ditanya adalah besar skalanya, sehingga jawabannya yaitu skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jika dimasukkan angka-angkanya yaitu menjadi skala sama dengan 12 dibagi 14.400. Kemudian jika diperkecil menjadi skala sama dengan 1:1.200 sehingga skalanya adalah 1:1.200. Iya, betul sekali, Risti. Kita lihat. Nah, ini jarak pada peta ya, JP 12, JS 144. Nah, ini gampang ya, skala atau R tuh R JS bagi JP. Gampang kan? Tinggal 12 bagi 144 km ini kita ubah ke sentimeter, kita kali 100.000, jadinya 14.400. Nah, 12 banding 14.400 disederhanakan bentuknya menjadi 1:1.200. Sehingga skalanya diketahui 1:1.200. Nah, ini untuk menentukan lahan ya. Jika menghitung ukuran lahan, jika sebuah lahan digambar dengan skala 1:K, sehingga ukuran gambar menjadi P kali L persegi panjangnya ini, maka luas lahan sebenarnya dapat diperoleh dengan cara berikut. Luas lahan sebenarnya P dikali K dikali L dikali K. Jadi dua-duanya ini si P sama L-nya itu sama-sama dikali sama K. K itu apa? K adalah gambar skala atau peta. Nah, kemudian kita kali nih. K-nya kuadrat. Kenapa? Iya dong, karena K-nya di sini ada 2 kan? Nah, terus rumus P kali L ini rumus apa? Rumus luas persegi panjang, sehingga menghasilkan L dikali K pangkat 2. Nah, L itu tadi hasilnya yang ini. L itu tuh, P sama dengan P kali L, yaitu luas persegi panjang. K-nya ini dikuadratkan, karena P kali K, terus L dikali K, K-nya ada 2 kan, berarti K kali K itu sama dengan K kuadrat. Nah,
Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut. Jika skala pada gambar atau peta adalah 1:, maka luas sebenarnya sama dengan luas pada gambar dikali K. Ingat, K adalah skala gambar atau pada peta. Jadi ini JP. Ya. Ingat, JS itu sebenarnya ya, jarak sebenarnya bukan jarak skala. Jarak sebenarnya. Nah, luas pada gambar itu menggunakan rumus persegi panjang ya. Luas persegi panjang P kali L. Kita tulis di sini P dikali L. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal. Desain sebuah taman digambar dengan menggunakan skala 1:250. Jika ukuran taman pada gambar tersebut adalah 30 cm dikali 20 cm, tentukan luas taman sebenarnya. Berarti yang ditanya di sini JS ya, kan luas taman sebenarnya. Nah, ini rumus luas lahan sebenarnya. Rumusnya P dikali L dikali skala. Skalanya itu tadi K ya, K dipangkatin 2. Nah, P kali L yang mana? 30 dikali 20 cm. Berapa hasilnya? 600 cm pangkat 2. Kemudian 250 pangkat 2. Berapa hasilnya? 62.500. Kita kali nih 600 cm dikali 62.500. Hasilnya berapa? 37.500.000 cm kuadrat. Kita ubah dari, ini kan masih cm ya. Cm ini masih pada gambar. Kita ubah ke meter pangkat 2. Hasilnya berapa? 3.750 meter pangkat 2. Jadi luas taman yang sebenarnya adalah 3.700 meter pangkat 2. Nah, ini untuk perbandingan bertingkat bakal saya bahas di pertemuan yang akan datang gitu. Jadi sekarang udah selesai ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian saya punya sebentar. Saya punya latihan soal buat kalian. Saya cari dulu ya. Nah, ini dia. Udah kelihatan belum layar blank space-nya? Oke, jadi ini buat teman-teman yang belum masuk ke apa ini namanya ke kelas matematika, silahkan masuk dulu. Apa yang lupa sama akunnya kemarin masuk dulu nih ya, linknya yang saya blok ini. Bentar, aduh. Oke, ini linknya yang saya blok. Silahkan di screenshot atau di foto dulu. Mungkin ada yang belum gabung, jadi dicek dulu. Oke, kalau misalkan udah gabung, silahkan kalian klik pelajaran perbandingan sesuai sama materi yang kita bahas tadi. Kemudian di perbandingan, kalian bakal ketemu ini buku e-book yang kita pakai buat belajar. Jadi kalau kalian mau buka e-booknya boleh, kalau mau buka buku kalian boleh. Ini udah saya siapin. Barangkali ada yang mau buka atau kita bahas soal yang ada di e-book. Kemudian ini adalah 2 presentasi perbandingan yang bab 5 perbandingan ini yang tadi saya bahas ya, yang PowerPoint-nya saya bahas. Kemudian yang perbandingan doang nih, yang tulisannya perbandingan aja. Ini tuh perbandingan materi semuanya gitu. Jadi ini semua pembahasannya tuh ada di sini gitu. Cuman saya bagi per part aja biar lebih enak. Kemudian ini ada materi perbandingan barangkali gitu ya. Kalian bingung tadi nyatetnya gimana karena tadi saya coret-coretan. Bisa nih dilihat ya rumusnya, contoh soal,
kayak gimana biar lebih mantep lagi, silahkan dibuka. Kemudian ini ada video bisa kalian tonton. Mungkin tadi saya ngejelasinnya kecepatan, jadi kalian bingung ini gimana ya, gitu masih kurang ngerti. Atau mau ngejapri saya, atau mau diskusi di grup itu boleh. Diskusi aja di grup sih ya daripada japri. Kemudian ada ELKPD yang harus kalian selesaikan setelah selesai kelas ini. Pokoknya hari ini untuk ELKPD ini harus selesai. Ya, nanti saya akan tagih di WhatsApp ya untuk pengumpulannya. Silahkan dikumpulkan ke ketua kelas, kemudian ketua kelas nanti share linknya di WhatsApp ya. Kalau udah dijadikan udah dijadikan satu folder dan udah diupload ke Google Drive gitu. Nah ini tugas mandiri ya, jadi jangan sampai nyontek dan nggak ada kerja kelompok. Kalau mau searching boleh, tapi bukan searching jawaban, searching rumus. Kemudian kalau mau buka buku boleh, pokoknya ngecek rumus itu boleh. Asal jangan lihat jawaban aja. Kemudian ini ada LKS. LKS ini dikumpulkan minggu depan. Ini sebenarnya LKS-nya juga nggak susah-susah banget, juga bukan tugas kelompok ya, jadi bisa kalian cicil. Kenapa saya ngasih tugas tuh langsung 2 kayak gini? Karena saya pengen kalian mantep gitu belajarnya. Kalau misalkan yang saya jelasin kalian kurang mantep, kalian bisa cari tahu sendiri. Kadang kan orang kalau cari tahu sendiri, lebih ini ya, malah lebih ngerti gitu. Jadi explore-nya tuh nggak terpaku sama satu orang aja gitu. Makanya saya suka nih sama kurikulum 2013 ya, jadi membuat anak-anak tuh harus explore gitu. Karena kalau misalkan kalian explore sendiri, kalian tuh bakal jauh lebih ngerti. Sama deh kayak kalian bikin catatan, terus teman kalian ada yang mulai catatan kalian, teman kalian bingung ini catatannya gimana ya, karena setiap orang tuh punya catatan masing-masing gitu, gimana caranya dia mencatat gitu. Kok apa yang dia catat itu membuat dia mengerti gitu. Jangan jangan malas membaca sih ya. Karena kalau kalian gak rajin ngebaca rasanya sayang aja sih. Maksudnya kayak kalian bakal banyak ketinggalan daripada teman-teman kalian gitu. Nah, ini tuh soalnya cuma ada 1 tapi beranak, dan saya pikir ini nggak terlalu susah ya daripada yang LKPD tadi, karena yang saya tahu LKPD tadi itu sebenarnya agak complicated sedikit, tapi saya yakin kalian bisa. Literaturnya ada banyak, kalian bisa diskusi di grup juga gitu ya. Kemudian saya punya evaluasi ini PG dan esai. Jadi ketika pertemuan perbandingan kita selesai, kemungkinan masih 2 minggu yang akan datang, itu saya harap kalian nyicil ya, mulai dari sekarang nyicil ngerjain soal-soal ini. Jadi itu kan tadi kita ngebahas tentang perbandingan senilai ya. Pokoknya kita ngebahas tentang perbandingan apa nih tadi, kita buka materinya. Nah itu kalian silakan kerjain dulu mana yang kalian ngerti, kalian buletin, kalian kerjain. Pokoknya ini dicicil, karena kalau nggak dicicil kalian bakal keteteran, bakal SKS. Gitu ya. Oke, sekian dari Ibu. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu, tetap semangat. Kemudian semangat juga ya di pembelajaran yang setelah saya ini. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan keluar rumah dulu karena kondisinya masih darurat ya daripada yang sebelumnya. Begitu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.